Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Sekarang ini saya berada di tempat Mak Beni Budaya. Jangan lupa juga tuh di subscribe Beni Budaya GMPS. Ya, sekarang ini kan lagi suasana lebaran nih. Banyak orang-orang pada mudik ketika ya. Iya. Ini adik saya nih. Mukanya agak-agak mirip dikit ya kan. Kita emang satu warna. Satu ton. Untung nggak dual ton kayak Zebra. Oke, Tika biasanya di Bandung ya Tika. Iya, di Tika kerja apa Tika? dagang, jualan. Jualan? Iya. Online? Iya, online tapi. Jualan tas. Jualan tas. Oke, enak. Tapi masih bersyukur. Kita sebagai orang Minang ini untung sebagian besar orang Minang itu sebagai pedagang. Tapi kasihan juga sih yang nggak bisa mudik. Jangankan mudik, libur aja nggak bisa Tika. Jadi ada 8 profesi yang nggak bisa mudik. Kalau ada pun 15% dari dinas itulah, dari pekerjaan itu 15% orangnya mungkin bisa mudik, selebihnya nggak bisa. Ada 8 profesi ini. Jangankan mudik, libur aja nggak bisa. Nah ini kita bahas di Mulifa Channel. Sebelumnya jangan lupa di Subscribe. terus di like, terus Komen. komen. Oke, jangan lupa tuh yang jempolnya ke atas, yang diharapin, yang ke bawah berarti marah sama saya tuh. Oke, profesi yang pertama itu adalah polisi. Polisi Tika. Jadi kadang-kadang polisi itu menjadi sosok yang menakutkan bagi masyarakat ya kan. Tapi tahu nggak nih pemirsa, kalau polisi itu dia mendedikasikan dirinya secara total. Dia nggak bisa mudik, libur aja nggak bisa. Apalagi Polantas, dia ngatur-ngatur jalan Tika. Nah ini, kasihan juga ngelihat polisi-polisi. Kalau ada orang Minang yang jadi polisi, ya semoga bersabar ya Pak ya. Jangan sampai bosan mengatur jalan. Demi para pemudik, dia rela untuk nggak mudik Tika. Nah itu polisi. Jadi profesi yang kedua itu pekerja medis. Apalagi di rumah sakit. Wah, itu kalau libur gimana ceritanya ya kan? Kadang-kadang harus standby terus. Kadang-kadang suka di jalanan itu orang namanya takbiran, kenceng-kenceng, alay kata orang sekarang kan, tabrakan, jeger, nggak ada dokter di rumah sakit gimana? Ada sebelah rumah sakit tukang rokok, masa tukang rokok yang layanin ya kan? Nah itu pekerja medis ini terima kasih juga ya, udah mendedikasikan dirinya untuk kesehatan kita ya kan? Nah, Tika ngapain? Yang ketiga tahu? Kalau menurut Tika yang ketiga itu SPG atau SPB gitu. SPG ya, Iya. jadi penjaga mall. Ya ketika orang semuanya sibuk berlibur, ketika semuanya orang mudik dari tempat yang biasanya sepi menjadi rame ya kan. Nah, itu mall-mall di daerah itu pada SPG-SPG-nya itu pada lembur. Itu betul kata Tika. 100 buat Tika, 200 buat Dafan Mulifa. Oke. Yang ketiga itu SPG, betul. SPG itu ketika dia harus dipaksakan untuk lembur menjaga mall atau supermarket dan lain-lain demi kita berbelanja ke sana. Kalau SPG itu pada libur semua kan repot juga kita mau beli minuman ya kan. Nah ini yang keempat Tika tahu? Apa tuh dah? Tahu maksudnya cuma SPG doang? Kalau kata Tika pegawai yang jadi pilot atau enggak yang jadi Yang berprofesi sebagai transportasi, Iya, yang berprofesi di transportasi seperti pramugari, supir supir bus juga. antar kota antar provinsi, masinis juga. Nah ini itu betul. Yang mendedikasikan dirinya sebagai ahli profesi dalam bidang transportasi. Nah kalau semuanya berlibur, jadi kita mau ke Ragunan, mau kemana aja ya kan, mau mudik, ada yang mau mudik pas hari Lebaran dia berangkat pulang kampung, itu kalau nggak ada sopirnya kan repot juga. Kalau nggak ada nahkodanya pas nyampe di Merak mau ke Minang, mau ke Padang itu kan repot juga. Mau naik pesawat, pilotnya kagak ada, dia lagi mudik kan pesawatnya. Nah itu benar. Yang keberapa tadi itu Tika? Yang keempat. Jadi yang keempat itu yang berprofesi di bidang transportasi. Yang kelima, tahu yang kelima? Betul, itu jawabannya. Jawabannya apa? Yang kelima adalah penjaga pintu gerbang kereta api Tika. oh iya. Iya kan?
Ya masa kereta api lalu lalang kita mau lewat silaturahmi, nggak taunya palang pintunya kagak dijaga, kagak ada yang jaga, tiba-tiba dia lagi salam-salaman ya kan. Nah, ini kereta api juga salaman sama bis. Nah itu. Jadi yang kelima itu penjaga gerbang kereta api. Ya kan. Yang keenam tiga tahu. Apa tuh? Yang keenam itu adalah petugas kebersihan Oh iya. di jalan raya, yang bajunya kalau kita lihat di rantau ini kan baju oranye. Kadang-kadang susah ngebedain sih mana yang koruptor, mana yang petugas kebersihan gitu. Sebenarnya itu disamain mungkin kayaknya artinya kalau koruptor itu baju oranye, dia mengotori. Iya. Tapi yang satu lagi Ya, membersihkan. baju oranye membersihkan. Jadi antara sampah, Sama berhubungan dengan sampah itu. sampah. Pokoknya koruptor sampahnya. Ya Allah, udah. Petugas kebersihan yang nyapunya. Terima kasih ya buat petugas kebersihan. Itu bayangin aja kalau kita semuanya mudik, petugas kebersihan mudik, nah sampah bertumpuk. Nah kayak gini nih kita nih, ada sebenarnya sampah di sini contohnya. Nah itu harusnya kita berterima kasih kepada petugas kebersihan. Itu yang keenam ya Tika. Iya. Yang ketujuh petugas keamanan. Satpam, kayak satpam, curicit, serikiti, sama ya. Serikiti. Nah, petugas keamanan. Kalau petugas keamanannya semuanya mudik coba. Terus kita yang ada misalnya di komplek perumahan ini semuanya mudik. Terus petugas keamanannya juga mudik. Nah, yang ngerampok atau yang maling juga kebetulan dia nggak mudik. Nah, kesempatan dong sama yang maling ya kan. Padahal pekerjaan profesi sebagai maling ini juga sebenarnya harus mudik. Tapi kenapa dia ketika keamanan kalau mudik dia nggak mudik gitu, nggak libur. Jadi terima kasih juga buat petugas keamanan, satpam, serikiti, curicit, dan hansip, kamera dan segala macamnya lah yang kategorinya buat keamanan. Dia kerjanya hampir sama polisi ya. Oke, yang ke-8 adalah petugas hotel, Tika. Oh, petugas hotel. Ya, jadi saking ramainya orang mudik, ada yang nggak mudik itu jalan-jalan. Nah, petugas hotel ini dia nggak bisa libur. Malah makin sibuk. Malah makin sibuk, banyak bookingan hotel segala macam. Kalau semuanya mudik ya kan, terus hotel jaga sendiri kan kocak banget tuh. Terus jaga, terus ngelar spray sendiri, ngambil kunci kamar sendiri, bayar sendiri kan koplak. Jadi itulah, terima kasih buat semuanya yang udah nonton ya Tika ya. Ya, jadi kita masih bersyukur sebagai perantau Minang yang notabene sebagian besarnya adalah sebagai pedagang ya Tika ya, pebisnis. Jadi kapan aja dia bisa libur. Nah, saya saranin emang contohlah cara-cara orang Minang. Nah, karena channel saya ini adalah channel Minang. Ya, jadi yang berbau-bau Minang saja. Pokoknya yang nasional pun diminangin, yang Minang dinasionalin. Jadi misi terselubung saya adalah menduniakan Minang dan meminangkan dunia. Meminangkan dunia itu berarti Menikahin dong. Oke. Dunia jangan dipinang, kasihan. Nanti kalau dia beranak jadi 2 kocak. Oke. Itulah dia. Jadi ada 8 profesi yang dituntut pekerjaan itu nggak bisa libur. Nggak bisa libur, kasihan kan. Jadi kalau kita masih bisa libur, jangan sedih kita nggak bisa mudik. Nah, untuk bisa libur aja udah bersyukur. 8 profesi ini dia nggak bisa libur, apalagi mudik. Oke, terima kasih yang udah nonton siaran ini. Walaupun nggak berbobot, yang penting ada Minangnya dan ada Tika. Oke. Kalau ada profesi-profesi yang lupa disebutin ya. Jadi bagi kalian yang tahu profesi apalagi yang nggak bisa mudik, apalagi libur, yang nggak disebutkan, jangan lupa ditulis di komen. Ini. Oke, salam kompak selalu Minangkabau dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mulifa Channel.